Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum pelajaran kita pada kali ini dimulai, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam, khususnya dengan tema Islam Nusantara. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin memberitahukan bahwa Ibu sudah menyiapkan absen ataupun presensi di Google Classroom, dan juga setiap materi yang Ibu sampaikan nanti di akhirnya akan ada tugas untuk kalian. Ini tugas individu ya. Nanti kalian kerjakan di kertas, kalian lengkapi dengan nama dan juga nomor absen, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke Google Classroom. Dan harus kalian ingat bahwa setiap tugas itu selalu ada batasan waktunya. Kenapa Ibu memberikan batasan waktu? Karena Ibu ingin mengajarkan kepada kalian mengenai ketertiban, walaupun kita sedang belajar secara daring, tapi kita harus tetap memiliki sifat yang tertib. Nah, dan juga Ibu sudah mengirimkan atau men-share materi kita dalam bentuk PDF di Google Classroom. Jadi kalian lihat, kalian baca, dan juga kalian amati secara mendalam. Dan nanti ketika kalian tidak paham atau masih kurang paham atau masih ada yang mengganjal, kalian bisa langsung tanya ke Ibu ya. Nah, sudah jelas kan semuanya? Kalau sudah jelas, langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu Islam Nusantara. Nah, seperti apa sih Islam itu masuk ke Nusantara? Kemudian bagaimana sih para masyarakatnya bisa menerima Islam sebagai agama? Dan langsung saja, Islam masuk ke Nusantara itu memiliki beberapa teori. Yang pertama yaitu adalah teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Mekah. Nah, yang pertama kita membahas mengenai teori Gujarat. Nah, menurut teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara dengan perantara para pedagang yang berasal dari Gujarat, yaitu sekitar pada abad ke-13 Masehi. Kemudian ada lagi teori yang berasal dari Persia, mengatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Nah, para pedagang Persia ini sebelum datang ke Nusantara, mereka itu mampir dulu ke Gujarat, kemudian baru mereka datang ke Nusantara. Nah, ini sekitar pada abad ke-13 Masehi. Kemudian ada lagi teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara dengan perantara para pedagang Arab atau para pedagang Timur Tengah, yaitu pada sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, kemudian jika ditanya, Bu, apakah ada bukti-bukti dari ketiga teori tadi? Maka jawabannya ada. Nah, yang pertama yaitu adalah bukti dari teori Gujarat. Ini ada bukti pada makam dari salah satu raja yang bernama Raja Malik Al-Saleh, dan juga makam dari Maulana Malik Ibrahim, di mana makam keduanya itu memiliki corak dari Gujarat. Dan yang kedua yaitu bukti dari teori Persia, yaitu adanya tradisi tabot yang berasal dari Bengkulu. diadakan untuk
menyambut tahun baru Islam dan juga untuk mengenang meninggalnya Imam Husain bin Ali Abi Thalib atau cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yaitu adalah bukti dari teori Mekah, yaitu dengan adanya makam seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tanggal 7 Rajab tahun 475 Hijriah. Di mana pada batu nisannya ini terdapat corak kaligrafi Kufi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai jalur-jalur penyebaran agama Islam ke Nusantara. Nah, jalur-jalurnya di sini ada 5. Yang pertama, kita membahas mengenai jalur perdagangan, di mana pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan juga India itu datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan. Nah, karena semakin banyak para pedagang yang datang ke Nusantara, akhirnya mereka itu membangun atau mendirikan sebuah pemukiman yang dinamakan Pekojan. Nah, Pekojan itu sendiri adalah pemukiman yang didirikan di sepanjang pesisir pantai. Nah, dengan adanya pemukiman ini, kemudian para saudagar dan juga para warga lokal dari Nusantara ini melakukan interaksi atau melakukan hubungan yang baik, sehingga para pedagang ini bukan hanya berinteraksi saja, tapi juga bisa menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua yaitu melalui jalur pernikahan. Nah, pada jalur pernikahan ini, para saudagar yang berasal dari Arab, Persia, dan juga India ini memutuskan untuk menikahi wanita pribumi, di mana wanita pribumi ini kan kebanyakan beragama Hindu, Buddha, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ketika wanita pribumi ini diajak menikah oleh para saudagar, maka otomatis mereka harus siap untuk mengikuti agama yang dibawa oleh para saudagar ini, yaitu agama Islam. Nah, ketika akan menikah, para wanita pribumi ini diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka si wanita benar-benar siap dan juga mengakui bahwa agama Islam adalah agama mereka yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Nah, pendidikan ini berawal dari rumah, masjid, surau, masjid, ataupun musola. Setelah itu barulah mereka itu mendirikan bangunan untuk pendidikan seperti pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini pun juga memiliki tenaga pengajar yang benar-benar terpercaya, yaitu seperti kiai, ustadz-ustazah, kemudian beberapa tokoh ulama yang benar-benar sudah paham betul seperti apa agama Islam itu dan juga syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya. Dan yang keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Tasawuf itu sendiri adalah suatu perbuatan atau usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Nah, ada pun beberapa tokoh sufi yang namanya sudah sangat tersohor, yaitu seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Samsudin, dan juga Syekh Abdul Somad. Nah, yang terakhir yaitu melalui jalur kesenian. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia itu juga terlibat pula dalam bentuk kesenian. Nah, bentuk kesenian ini atau peninggalan-peninggalan kesenian pada penyebaran agama Islam terdahulu yaitu seperti adanya seni bangunan, seni pahat, kemudian seni syair, dan juga seni sastra. Nah, ada pun beberapa tokoh Wali Songo yang menggunakan kesenian sebagai salah satu metode atau cara menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu seperti Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini menggunakan kesenian yaitu pewayangan
dan juga menciptakan sebuah tembang yang berjudul Lir Ilir untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat Nusantara. Ikilah yang ngomong. Seputrem, ikilah yang kalimah sodok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, khususnya di daerah Sumatera Utara, merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai dan juga banyak dikunjungi oleh para pedagang Arab. Dan para pedagang Arab tersebut juga melakukan segala aktivitas termasuk penyebaran agama Islam. Kemudian di Sumatera bagian selatan, kemunduran dari kerajaan Buddha Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi dimanfaatkan oleh kerajaan Islam Samudra Pasai untuk muncul sebagai satu kekuatan baru. Dan yang selanjutnya itu adalah perkembangan Islam di Nusantara di Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran pada abad ke-15 Masehi, kota-kota pelabuhan seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam. Agama Islam ini menyebar sampai ke kota-kota pelabuhan seperti Demak dan bahkan sampai ke pelabuhan Maluku. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Nusantara di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi, khususnya di bagian selatan, penyebaran agama Islam ini terjadi pada abad ke-16 Masehi. Di daerah ini pula proses islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan. Maksud dari konversi pusat kekuasaan ini adalah seperti istana ataupun keraton. Nah, konversi agama dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Nah, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Nanti langsung Ibu jawab. Jadi, jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ibu tunggu. Jadi, siapa yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Apa pertanyaannya? Oh, baik. Jadi langsung Ibu jawab saja ya. Tadi pertanyaan dari Diana yang bertanya, Bu, apakah ada faktor atau penyebab agama Islam itu bisa diterima di Nusantara? Jawabannya adalah ada. Faktor atau penyebab agama Islam itu mudah diterima di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah masyarakat Nusantara itu sangat ramah sehingga bisa menerima agama Islam dengan mudah. Dan yang kedua yaitu syarat untuk masuk ke agama Islam itu sangat mudah, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga yaitu adalah agama Islam itu menyebar ke Nusantara dengan menggunakan tradisi Nusantara yang sekiranya tidak melenceng jauh dari syariat-syariat Islam. Dan yang keempat yaitu adalah agama Islam itu bersifat toleransi. Maksud dari toleransi yaitu tidak membeda-bedakan kasta, entah itu kasta yang tinggi maupun kasta yang rendah. Dan yang selanjutnya yaitu adalah dengan runtuhnya kerajaan Majapahit inilah maka agama Islam itu bisa menyebar secara leluasa di Nusantara. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaannya Diana tadi. Kemudian selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Ya? Langsung pertanyaannya apa? Oke, tadi pertanyaan dari Hafiz yang bertanya, Bu, kerajaan Islam pertama di Indonesia apa? Nah, langsung saja ya. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah,
Kerajaan Samudra Pasai ini dulunya merupakan suatu daerah atau suatu kerajaan yang menjadi pusat perdagangan, di mana para pedagangnya berasal dari seluruh penjuru negara itu datang ke Indonesia, termasuk Gujarat dan juga Persia. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada? Ya udah. Ibu ucapkan terima kasih kepada Diana dan juga Hafiz yang sudah mau bertanya. Nah, karena materi kita kali ini sudah selesai dan juga tidak ada pertanyaan lain dari kalian semua, jadi di sini gantian Ibu yang ingin bertanya kepada kalian ya. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawabnya. Yang pertama, Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur, yang salah satunya yaitu A. Perdagangan, B. Peperangan, C. Persahabatan, D. Permusuhan. Jadi jawabannya yang mana yang benar? Apa? Ya betul, jawabannya adalah A. Perdagangan. Dan yang nomor 2 yaitu kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah A. Kerajaan Demak, B. Kerajaan Samudra Pasai, C. Kerajaan Gua Talu, D. Kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia tadi yang mana? Tadi yang bertanya tentang ini adalah Hafiz. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang nomor 3, menurut teori sejarah, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke yang mana? Pada abad keberapa sejarah tadi? Ya, betul sekali. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Yang nomor 4, teori masuknya Islam ke Nusantara yang menyebutkan bahwa Islam itu berasal dari pedagang Muslim dari Mekah, merupakan definisi dari teori A. Teori Persia, B. Teori Mekah, C. Teori India, dan D. Teori Gujarat. Jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah B. Teori Mekah. Dan nomor terakhir, yaitu apa bukti yang mendukung dari teori Persia? A. Tradisi tabur, B. Tradisi pewayangan, C. Batu nisan Fatimah binti Maimun, dan D. Makam Raja Malik As-Saleh. Buktinya tadi yang mana? Ya, jawabannya adalah A. Tradisi tabur. Tugas untuk kalian. Ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Di sini ada 5 soal. Dan 5 soal ini sudah Ibu jelaskan tadi di pembahasan-pembahasan yang baru saja kita pelajari. Yang nomor 1, kita membahas mengenai mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara. Nah, kenapa kita harus memahami sejarah Islam Nusantara? Jadi alasannya apa? Yang kedua, apa tujuan dan manfaat mempelajari Islam Nusantara? Tujuannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa? Dan nomor 3, sejak kapan Islam itu ada di Nusantara? Tadi udah ada ya, teori-teorinya tadi udah ada. Nomor 4, apa bukti adanya Islam di Nusantara? Buktinya tadi juga sudah Ibu sebutkan kalau kalian mendengarkan ya. Terus yang kelima, sebutkan dan jelaskan jalur-jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Itu tadi ada berapa yang masih ingat? Nah, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, apabila masih ada yang masih bingung, ada yang mengganjalkan, bisa langsung menghubungi Ibu di WA maupun di Google Classroom. Nanti insya Allah Ibu akan langsung menjawabnya. Dan juga terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk kalian semua, dan juga jangan lupa belajar untuk kalian semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.